Pernah nggak sih kamu punya uang 1 juta, tapi bingung mau diapain? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas cara mengubah uang receh itu menjadi sebuah aset yang bekerja untukmu, bukan cuma numpang lewat buat jajan. Oke, coba bayangin skenario ini ya. Kamu punya uang nganggur 1 juta rupiah. Mau dipakai beli barang impian, ya jelas kurang. Tapi kalau cuma didiamkan di rekening, biasanya apa yang terjadi? Seringnya sih amblas gitu aja kan, nggak kerasa. Ludes sedikit demi sedikit, buat ngopi-ngopi cantik, karena godaan diskon kilat di marketplace, tahu-tahu kepotong biaya admin bank. Sampai akhirnya ya, habis nggak bersisa. Nah, sebelum kita ngomongin investasi apa ya yang bagus, ada satu langkah fundamental yang sering banget kelewat. Kita harus ubah dulu cara kita memandang uang itu sendiri. Yuk kita kasih uang kita sebuah pekerjaan baru. Ini dia kuncinya, pergeseran pola pikir. Berhenti melihat uang itu cuma sebagai alat buat foya-foya atau kesenangan sesaat. Mulai sekarang, coba deh anggap uang itu kayak benih pohon yang bisa kamu tanam. Atau mungkin kayak karyawan mini yang siap bekerja untuk kamu 24 jam non-stop. Jadi, ini poin yang krusial banget. Tujuannya itu bukan buat kaya mendadak. Bukan soal gambling biar dapat untung 100% dalam sebulan, bukan. Ini soal membangun sebuah sistem. Sistem yang andal dan kokoh, ibarat kita menanam pohon yang buahnya bisa kita nikmati bertahun-tahun kemudian. Oke, sistem kedengarannya keren. Tapi, sebelum kita mulai membangun, kita harus tahu dulu apa aja yang bisa bikin sistem itu ambruk. Ada 3 dosa besar keuangan yang sering banget menjebak para pemula. Kita harus hindari ini. Nah, ini dia nih, 3 biang keroknya. 1. Pencatatan keuangan yang acak-acakan. 2. Ngejar untung kilat karena FOMO. Dan 3. Lupa berinvestasi pada diri sendiri. 3 hal ini adalah resep jitu buat bikin modal kecil kamu hangus tanpa bekas. Mari kita bedah satu persatu ya. Dosa pertama, mencampur aduk uang investasi dengan uang belanja harian dalam satu rekening bank. Wah, ini bahaya banget. Kenapa? Soalnya pas akhir bulan dompet mulai tipis, godaan buat nyolek dana investasi itu gede banget. Dosa kedua, FOMO, fear of missing out. Kita lihat postingan teman pamer untung gede dari aset aneh-aneh, terus kita panik ikutan, padahal kita nggak ngerti apa-apa. Ini tuh bukan investasi, ini namanya judi. Dan biasanya ujung-ujungnya ia boncos. Oke. Kita udah tahu apa aja yang harus dihindari. Now, the good part. Mari kita masuk ke strategi intinya. Cetak biru 30-40-30. Ini adalah formula yang simpel tapi super efektif untuk membuat 1 juta rupiahmu mulai bekerja. Gampang kok, kita bakal pakai aturan 30-40-30. Intinya, kita pecah modal kita jadi 3 pos strategis, 1 untuk stabilitas, 1 untuk pertumbuhan, dan 1 lagi yang gak kalah penting, untuk upgrade diri. Gini rinciannya, dari 1 juta itu, 300.000 rupiah kita alokasikan untuk stabilisasi, 400.000 rupiah untuk pertumbuhan, dan 300.000 rupiah sisanya untuk upgrade diri. Yuk kita lihat tugasnya masing-masing. Lapisan pertama, 300.000 untuk stabilitas. Ini fondasi mental kita. Tujuannya bukan untuk bikin kaya mendadak, tapi untuk melatih otak kita. Biar kita lihat sendiri, oh ternyata uangku bisa bertumbuh, walaupun cuma sedikit. Ini untuk membangun kebiasaan dan kepercayaan diri, yang krusial banget di awal. Lanjut, porsi terbesar, 400.000, kita masukkan ke pos pertumbuhan. Nah, ini adalah mesin utama penghasil kekayaanmu untuk jangka panjang. Masukkan ke instrumen yang solid, seperti reksadana indeks. Tugas kamu di sini? Gampang, cuekin aja naik turunnya pasar harian. Tanam, lupakan, dan biarkan waktu melakukan sihirnya. Dan ini dia lapisan rahasianya. 300.000 terakhir untuk investasi leher ke atas. Maksudnya, investasi ke aset terbaik yang kamu punya, otak kamu sendiri. Beli buku, ikut kursus online, ikut workshop. Kenapa? Karena 1 skill baru yang kamu kuasai bisa menaikkan gajimu atau membuka peluang side hustle. Artinya, lebih banyak modal untuk diinvestasikan lagi. Sebuah siklus yang indah kan? Gini deh, dapat untung 20% dari saham itu keren. Tapi, 1 keahlian baru bisa menaikkan penghasilanmu tiap bulan jauh lebih besar dari itu. Nah, dari penghasilan tambahan tersebut, kamu jadi punya amunisi lebih banyak buat diinvestasikan lagi. Kebayang kan efek bola saljunya? Oke, strateginya udah ada. Tapi, strategi sebagus apapun bakal percuma kalau nggak dieksekusi dengan konsisten. Jadi, gimana caranya biar sistem ini jalan terus dalam jangka panjang?
Musuh terbesarnya ternyata bukan pasar saham atau inflasi. Musuh terbesarnya adalah, ya, diri kita sendiri. Sifat dasar manusia, gampang lupa, suka malas, dan seringkali panikan atau emosional. Solusinya sederhana tapi jenius. Otomatisasi. Hilangkan peran mood kamu dari proses ini. Langsung saja atur fitur auto debit atau investasi rutin di aplikasi investasimu. Jadi, disiplin itu bukan lagi soal niat, tapi soal sistem yang berjalan otomatis setiap bulan. Terus pertanyaannya, apakah cara ini bakal bikin kamu jadi miliarder dalam setahun? Ya, jujur aja enggak. Tapi hadiah yang bakal kamu dapatkan itu jauh lebih berharga dari sekedar nominal di rekening. Coba bayangkan setelah 1 tahun. Yang berubah itu bukan cuma angka, tapi identitasmu. Kamu bukan lagi cuma seorang konsumen, tapi seorang investor. Pola pikirmu berubah. Kamu punya jaring pengaman finansial, jadi nggak gampang panik. Kamu punya skill baru untuk karirmu. Dan yang terpenting, kebiasaan investasi yang disiplin sudah menjadi bagian dari hidupmu. Inilah fondasi kekayaan yang sebenarnya. Jadi pertanyaan yang harus kita ajukan ke diri sendiri itu bukan, kapan gue kaya? Tapi, apakah sistem gue sudah benar? Fokus saja membangun sistem yang tepat, dan hasilnya pasti akan mengikuti. Jadi, jangan ditunda lagi. Mulailah hari ini.